Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat privasi polisi dan disclaimer pada blogger kita. Nah, di sini silakan masukkan nama website, setelah itu masukkan URL blog. Silakan ke blognya, kemudian klik home atau ke beranda. Nah, setelah itu silakan copy nama blog Anda atau alamat web Anda. Nah, setelah itu kita paste di sini. Kemudian di sini silakan klik lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda menggunakan Cookies? Apakah Anda menampilkan iklan melalui Google AdSense? Dan pertanyaan ketiga, apakah Anda menampilkan iklan dari pihak ketiga kecuali Google? Nah, setelah mencentang iklan kecuali Google, maka kita tidak berhak untuk menampilkan iklan kecuali iklan dari Google AdSense. Nah, setelah itu masukkan negara dan kemudian masukkan di sini provinsinya di mana. Oke, setelah itu klik lanjut. Nah, di sini kita disuruh masukkan email. Silakan enter emailnya di sini. Saya masukkan emailnya sesuai dengan email weblog saya. Nah, setelah itu silakan klik buat kebijakan privasi. Oke, kita akan dialihkan ke privasi polisi online. Nah, di sini akan tampil kode, nanti kita akan copy. Nah, ini ada kode yang ditampilkan dari privasi polisinya. Ini kode HTML. Nah, setelah itu kita salin. Ini yang ada di dalam. Nah, di sini kita disuruh menyalin. Setelah itu kita masuk di blogger kita untuk menyeting. Jangan lupa masuk di halaman blog. Nah, di sini ada privasi polisi yang saya sudah buka. Kemudian klik HTML dan paste di sini. Jangan lupa HTML. Nah, setelah itu kita tampilkan melalui Compose. Klik Compose. Inilah tampilannya disclaimer yang kita dapatkan dari privasi polisi. Inilah tampilan privasi polisinya. Nah, setelah itu kita kembali lagi untuk membuat disclaimer. Nah, di sini ada generate disclaimer. Nah, silakan klik ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan tulis kembali nama website dan URL website kita. Oke. Jangan lupa dibuka ini dan kemudian copy. Setelah itu kita kembali di disclaimernya dan di sini paste. Silakan klik lanjut. Nah, di sini masukkan negara. Dari mana negara Anda? Saya masukkan di sini saya berasal dari Indonesia dan kemudian masukkan kembali provinsi. Nah, di sini masukkan alamat email dan kemudian klik buat penafian. Nah, setelah itu
akan tampil seperti ini. Silahkan di copy sama seperti tadi. Kemudian jangan lupa klik HTML dan kemudian paste di sini. Nah, di compose. Oke, tampilannya seperti ini disclaimer-nya. Disclaimer itu apa sih? Disclaimer adalah penolakannya. Oke, setelah rapi, silakan klik di sini perbarui. Nah, setelah itu kita masuk di kode HTML. Kita klik di sini di tema dan kemudian edit HTML. Nah, setelah itu silakan cari kode privasi polisi. Kalau belum ada, silakan buat HTML-nya. Nah, kita bagaimana mencarinya? Klik Ctrl F untuk menampilkan search-nya di HTML ini. Jangan lupa klik Ctrl F untuk mencari kata disclaimer atau privasi polisi. Kalau tidak ada, ataukah tuliskan kata kunci about, itu akan berdampingan about, disclaimer, privasi polisi, dan kontak. Nah, di sini kita akan buatkan HTML-nya karena kebetulan disclaimer-nya belum saya masukkan. Nah, di sini saya akan buatkan HTML-nya. Seperti ini kodenya, lebih kecil, kemudian B, titik 2, widget, garis mendatar, kemudian setting, masukkan name di sini name dan kemudian sama dengan tanda petik 1, kemudian ketikkan teks karena teksnya apa namanya nanti, dan nomornya di sini nomor berapa, dan kemudian masukkan tanda petik 1 dan lebih besar. Nah, di sini kita tulis disclaimer. Nah, lebih kecil, dan kemudian kita balas garis miring, kemudian B sama dengan widget, garis mendatar, setting, kemudian lebih besar. Nah, ini sudah jadi namanya, dan kemudian kita buat lagi linknya. Oke, kita copy paste di sini, paste di bawahnya ini. Kemudian di sini teks diganti menjadi link supaya bisa diklik, dimasukkan link, diklik, diarahkan ke disclaimer. Nah, di sini kita ganti linknya. Oke. Nah, kita kembali ke halaman yang sudah dibuat disclaimernya. Kita buka dulu. Nah, kita copy ini linknya, kemudian paste di sini. Paste. Setelah itu simpan tema. Pastikan jaringan tidak lalot supaya tema cepat disimpan. Nah, ini sudah disimpan. Kita akan tes. Kita refresh dulu di sini atau reload. Menekan tombol F5. Apakah memang sudah aktif? Kita lihat di sini di bawah. Nah, kalau blok itu berbeda-beda. Terkadang di atas di header
disimpan disclaimernya atau privasi polisinya terkadang di footer atau di bawah. Nah, ini sudah aktif. Nah, sekarang bagaimana dengan privasi polisinya atau kebijakan privasi? Kita kembali ke halaman dan kemudian buka privasi polisi ini. Nah, ini di copy linknya, silakan copy. Kemudian jangan lupa dipaste di sini yang nomor 2, karena ini nomor 2 menunjukkan privasi polisinya. Nah, setelah itu sudah dipaste, kemudian kita simpan. Setelah tersimpan, kita akan tes kembali ke menunya apakah sudah bisa terbuka atau tidak. Kalau belum, silakan diulangi kembali. Ini belum karena masih link kontak. Jadi kita kembali lagi ke HTML. Nah, kita kembali ke HTML. Ternyata belum tersimpan. Memang terkadang jaringan tidak memadai, jadi dalam mengedit HTML itu tidak bisa tersimpan. Oke, kita akan coba lagi menyimpannya, apakah sudah bisa tersimpan atau tidak. Kita copy lagi kembali karena tadi tidak tersimpan. Memang dalam pengeditan HTML kalau tidak jaringannya tidak memadai, maka seperti inilah akan terjadi. Mudah-mudahan ini sudah bisa. Kita klik disclaimer atau ke privasi polisi. Nah, ini belum ada error 404. Nah, kita pastikan pengeditan HTML sudah benar. Nah, kita kembali ke HTML-nya. Memang dalam mengedit HTML itu terkadang terjadi kesalahan. Kita coba lagi simpan dan kemudian kita klik salah satunya di sini, apakah privasi polisi ataukah disclaimer. Nah, privasi polisinya sudah aktif. Sekarang kita klik disclaimer-nya. Nah, sekarang disclaimer dan privasi polisi sudah aktif linknya. Jadi tinggal about dan kontak.
Oke, silakan klik di sini. Kita coba lihat tentang blog ini. Nah, halaman about sudah aktif. Nah, setelah itu klik kontak, apakah sudah aktif atau tidak. Nah, semua sudah aktif. Jadi HTML-nya sudah benar. Kalau dalam klik menu navigasinya, about, kontak, privasi polisi, dan disclaimer itu sudah semua aktif. Jadi ini sangat perlu dalam pendaftaran Google AdSense. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel. Jangan lupa klik tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.